Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat YouTube AR99 Channel. Kali ini saya menunjukkan tempat pemandian Ratu Kalinyamat yang dulu sebelum beliau bertapa di tempat ini, dia menyucikan diri mandi di sungai. Jadi mari kita lihat bareng-bareng dan ikuti selalu channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih semua dari batin Anda. Semoga channel kami bisa tetap berjalan untuk mengurai prasejarah atau menayangkan khusus bagian Jepara. Oke sahabat, kita ikuti dalam segmen AR99 Channel meliput pemandian Ratu Kalinyamat. Selamat menikmati dan menonton di channel kami. Oke. Di sini tempat dan lokasinya sahabat waktu Ratu Kalinyamat tapa sinjang rambut yang sudah dijelaskan dari Profesor yang satu. Sebetulnya disinilah Ratu Kalinyamat sebelum melakukan pertapaan, maka beliau mensucikan diri di sungai ini. Jadi teman-teman bisa lihat semua keadaan di waktu beliau bersuci atau mandi dan berwudu. Setelah itu baru bertapa di tempat yang kemarin. Oke, ini ada tulisan apa ini teman-teman ini? Di sini M Toha, ya, M Toha, apa? Kalau dibaca apa? Toha Telasih Tulanga Surabaya. Kemudian nanti kita tunjukkan lagi sahabat tempat-tempat sungainya di daerah Sonder ini. Oke sahabat, saya sudah nyampe di sungainya. Menurut informasi dari juru kunci tadi, disinilah beliau Ratu Kalinyamat tempat suci atau mandi dan wudhu. Disinilah sungai-sungainya seperti ini keadaannya. Alhamdulillah ini tempat-tempatnya masih alami. Oke. Tempat lokasinya masih alami. Dan di sini juga ini saya melihat batu yang agak juga purba ini. Menurut saya batu ini batu purba ini. Batu ini batu purba, sahabat. Yang lain-lainnya enggak. Batu ini insya Allah mengandung besi
akan saya buktikan kalau batu ini mengandung besi. Batu ini batu mengandung besi, sahabat. Dia mempunyai zat besi. Ini kalau ada magnet dia bisa bergerak. Inilah batu besinya. Jadi ini golongan batu purba. Batu yang enggak sama dengan lain-lainnya. Di sini juga ada sebuah batu agak unik dan antik, ini berurat seperti pecah-pecah. Seperti pecah-pecah, tapi terbentuk dari alam ya. Oke, ikuti sahabat YouTube ke segmen berikutnya. Lanjut jalan. Oke sahabat, saya ini sudah di lokasi pemandiannya. Seperti inilah lokasinya. Buat sahabat AR99 channel yang menonton video kami, jika ingin mengunjungi tempatnya dan pemandiannya, untuk pemandiannya di sini. Ini ada anak-anak yang mandi juga. Disinilah lokasi beliau mandi. Dari informasi juru kunci yang kami temui tadi kemarin ya. Inilah keadaan sungainya waktu beliau tapa, sebelum melakukan tapa sindang rambut. Itu ada anak-anak lagi main itu. Kita kontennya banyak yang main. Tempat ini memang ramai, banyak yang mengunjungi, termasuk anak-anak kecil itu pada main di sini. Satu sengapi. Ayo satu sengapi. Ayo satu. Yo, Syakira. Kau subscribe ya. Lewat taksi. No. Oke sahabat, kali ini saya ingin menjelaskan bahwa di sini ada cerita orang mandi untuk hal-hal yang nggak benar itu memang betul salah. Di sini nggak ada.
Jadi disinilah beliau mandinya memang di lokasi ini guys, tapi menurut cerita banyak info saya juga membuktikan di sini nggak ada yang namanya apa itu celana dalam atau aksesoris dalam lah yang dibuang itu nggak ada di sini, nggak menemukan ya. Jadi tidak ada sama sekali. Nggak ada. Kalau cerita-cerita itu cerita buah atau bohong. Jadi di sini itu saya menunjukkan bahwa di sini lokasi mandinya beliau dan tidak jauh dari lokasinya sana. Itu di sana itu lokasi pertapaannya yang sudah saya kunjungi dari kemarin itu. Jadi tidak jauh tempat mandinya beliau di sungai ini. Jadi kalau ada kepercayaan dari beberapa kubu atau orang yang meyakini lain, itu namanya orang punya mungkin keyakinan yang beda-beda ya, atau sendiri-sendiri. Tapi dari menurut informasi beliau juru kuncinya, kalau di sini itu nggak ada cerita-cerita yang dikatakan untuk pesugihan atau apa, penglaris. Berarti tempat ini itu untuk apa ya kira-kira? Kalau menurut penglihatan saya, tempat ini memang beliau itu memang bertirakat, karena di waktu zamannya itu dia sakit hatinya karena suaminya itu kan terbunuh gitu. Jadi ketika suaminya Ratu Kalinyamat itu terbunuh dengan kerisnya Aryo Penangsang. Yang terbunuh itu namanya Sultan Hadirin apa? Sultan Hadirin. Jadi Sultan Hadirin itu istri Ratu Kalinyamat. Dari kematian suaminya itulah dia sakit hati, kalau tidak salah dari cerita juru kunci tadi. Dengan saya kaitkan pemandiannya ini, beliau memohon dan meminta kepada Allah dengan tapa brata singgang rambut, menyucikan diri di sungai ini. Ketika sudah mandi dan bersuci, beliau bertapa di situ, di lokasi yang kemarin sahabat. Jadi dari penjelasan juru kunci tempat petilasannya Ratu Kalinyamat ini tadi, banyak simpang siurnya orang katanya singgang rambut itu kan telanjang, tapi dalam versi penjelasannya yang sebenarnya itu karena Ratu Kalinyamat seorang ratu, kalau dia bertapa dengan berpakaian ratu itu kan tidak mungkin. Jadi untuk penjelasan saya dari channel AR99, menurut saya orean tapa singgang rambut itu, maaf ya guys, suara saya itu agak tersendal-sendal karena gigi saya tidak ada. Jadi mungkin di kamera atau video kurang jelas atau agak celat atau gimana, terseleo-seleo gigi saya karena tidak ada. Jadi minta maaf. Saya lanjut. Tapa singgang rambut, yaitu dia atau beliau Ratu Kalinyamat melepaskan dari duniawiyah, meninggalkan sifat duniawiyah karena keinginannya dia dan sakit hatinya dia ketika merasakan suaminya tewas atau terbunuh. Maka disitulah dia bersumpah akan membalaskan sakit hati itu dari kematian suaminya
Dan di film-film seperti yang sudah terjadi itu ada pertempuran di Kaliwungu itu, kalau tidak salah di situ kan ada Ratu apa itu Aryo Penangsang bertombak juga. Jadi setelah pertapaannya ini dijawab oleh Allah, akhirnya ada sejarah di, kalau tidak salah di daerah Kendal atau apa itu ada sungai Wungu, jadi daerah Kaliwungu di situ guys. Darahnya Sejarahnya tumpah ketika tewasnya Aryo Penangsang kalau tidak salah. Tapi di sini saya mengungkapkan bukan sejarah dari itu. Jadi di sini saya menunjukkan atau mengungkap tapak tilas beliau bertapa singgang rambut, dan saya menunjukkan dari keadaan yang bisa sahabat lihat semua tadi di tayangan ini, keadaan posisi kali atau sungainya masih alami seperti ini di belakang saya juga ini. Beliau puasa atau bersemedi setelah sudah mandi di sini, memohon kepada yang kuasa, yaitu meminta suatu petunjuk dari Allah untuk bisa, mungkin ya kalau tidak salah itu rasa sakit hatinya bisa terobati. Itu dia bersumpah sampai dia melakukan tapa brata di sini, dia akan istilah balas dendam atau membunuh musuh suaminya kalau tidak salah itu guys. Maka disinilah titik tempat beliau bertapa untuk melakukan semedi singgang rambut. Jadi singgang rambut itu tadi menurut info atau saya korek dari juru kuncinya itu menyopot keratuannya. Jadi sifatnya itu meninggalkan duniawiyah guys. Dalam arti istilah orang Jawa itu mencari jati diri, memohon kepada Allah, beribahasa manunggal ning ngarsane Allah, istilah Jawa ngoten. Atau bisa dikatakan manunggalin kawula Gusti dalam arti menenangkan diri, meninggalkan duniawiyah, mensucikan dan minta petunjuk supaya dia bisa kembali atau melawan musuh-musuh suaminya kalau tidak salah. Jadi kebenarannya semua itu ya wawalam, karena mungkin sejarah-sejarah semacam ini kan tidak tertulis dengan buku guys, dengan detailnya apa, karena tadi juru kuncinya pun saya tanya, beliau pun juga tidak bisa menjawab dengan sejelas atau apa, karena urusan dengan beliau yang lebih tahu itu yang mengalami. Tinggal sahabat semua menyikapi. Di sini AR99 menayangkan dan memberikan petunjuk atau lokasi-lokasi bagi sahabat semua yang sudah melihat tayangan kami. Jika ingin mengunjungi lokasinya atau tempatnya di daerah Jepara, tepatnya daerah Sonder guys, di sini Sonder, ikut Sonder. Kecamatan Keling atau Donorojo. Sini ikut Donorojo. Jadi kalau sahabat ingin bertanya, tinggal tempat pertapaan Ratu Kalinyamat di mana itu
insya Allah di sini orang semua tahu semua, karena di sini memang disebutkan pepunden atau petilasannya, jadi semua masyarakat mengetahui. Dan saya di sini pun juga minta izin, tidak hanya asal ngomong atau menayangkan, jadi saya juga minta perizinan dari juru kunci atau sekitar masyarakat yang di sini. Maka disinilah kami mengungkap atau menunjukkan sejarah seorang Ratu Kalinyamat. Mudah-mudahan dari tayangan kami satu bisa menghibur dan bisa memberi wawasan untuk sahabat semua, agar ketika kita mendengar atau melihat apapun, kita selalu bisa bijak dan menyikapi baik dari segi positif dan negatifnya. Oke sahabat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mungkin tidak bisa menjelaskan begitu banyak. Selalu ikuti tayangan kami ya guys. Minta bantuannya, like, jangan hanya menonton, dan beri saran atau komen, dan minta bantuan subscribe bagi yang belum subscribe. Mudah-mudahan tayangan kami bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu seperti telapak kaki, mirip telapak kaki.